Halo, balik lagi dengan channel saya, channel Imam Bajidi Santoso, channel sekitar perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Kali ini saya akan membahas modelnya Brio, sesuai dengan video sebelumnya, lanjutan video sebelumnya, Brio 2017, kilometernya 92.000, mengeluhkan remnya ambles dan ada bau gosong, sangit di setan roda, dan juga ada bekas serpihan kampas rem yang menempel di velg. Beliaunya ini pernah terjadi kejadian sama di roda juga yang kiri di daerah Jawa Timur, tapi sudah diperbaiki. Katanya sih tidak sampai bongkar, nggak tahu itu macetnya dari mana. Informasinya seperti itu. Yang dicurigai sama pelanggannya adalah master remnya. Cuman saya lihat master remnya ini tidak bocor, teman-teman. Tidak ada tanda-tanda bocor di sini. Minyak remnya juga tidak berkurang banyak. Nanti ini kita akan pengecekan rem 4 roda. Cuman minyak remnya aja pernah dikasih merah dan agak butek ya, agak hitam ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Warna merah ataupun warna jari nggak masalah. Yang penting dot 3 atau dot 4 sesuai dengan anjurannya di sini ya. Ini ada anjurannya. Dot 3 atau dot 4, dot 3 atau dot 4. Nah, kembali lagi ke topik. Ini kondisi velgnya, kampas-kampasnya ini menempel di sini, mungkin saking panasnya, dan sesekali kalau sangat panas mobilnya ini blong remnya atau ambles ya, ambles pedalnya. Dikarenakan diagnosa saya sih karena minyak remnya terlalu panas sehingga melebihi titik didih, sehingga terjadi vapor locking. Ya, vapor locking itu ibaratnya ya terlalu panas dan bisa menyebabkan rem blong. Itu yang terjadi, yang dikhawatirkan bila teman-teman berkendara di yang daerah sini ya, Jawa Timuran ini, yang sering terjadi di daerah Trawas Pacet. Itu kalau turunan, mobil jalan turunan, kita ngerem terus, remnya terlalu panas, terjadi blong ya, seperti itu. Karena minyak remnya terlalu panas sehingga melebihi titik didih, akhirnya terjadi vapor locking itu tadi. Ini macet sekali teman-teman, sudah diperiksa. Dan juga faktor utama macet itu banyak sih, bisa dari seal pistonnya yang sobek, bisa juga seal pistonnya itu sudah keras dan tidak elastis, bisa juga pistonnya korosi. Satu hubungan sih itu. Teman-teman hati-hati yang daerah-daerah banjir lewat genangan air, apalagi sampai menggenang ke piston atau sampai ke roda, itu biasanya mempercepat usia dari piston kaliper remnya, karena di air itu bisa masuk melalui celah-celah kalau seal pistonnya yang sudah tidak elastis. Ini biar dibongkar sama teman-teman dulu. Macet teman-teman ya. Ini kondisinya sudah bisa dibuka. Kampasnya sampai ini ya teman-teman, saking panasnya sampai seperti ini. Baunya sangit seperti terbakar parah. Ini kampasnya ini sudah tipis sih, harus ganti ini sekalian, tinggal segini aja. Kondisi boot pistonnya sobek ini ya, piston ini sobek. Akhirnya kalau teman-teman nyuci mobil atau pas hujan atau lewat genangan air, bahkan banjir sampai ke ban, itu air itu masuk ke sini sehingga piston yang di dalamnya, piston kaliper remnya itu berkorosi karena sudah tidak dilindungi sama karet boot piston kaliper rem dan seal piston kaliper rem. Beda ya, ini boot piston. Kalau seal yang di dalam yang kayak gelang itu. Ini biar tak dibuka dulu sama teman-teman, yang karena juga biar diperiksa penyebab utamanya karena ini. Nanti saya laporkan ke pelanggan dan diestimasikan.
Ini teman-teman sudah dibuka. Maaf ya, saya tidak tunjukkan tutorialnya, di video saya yang lain sudah ada. Kondisi boot pistonnya, boot piston sobek. Ya, ini yang bikin dia korosi. Ini seal piston. Ini pistonnya korosi banget. Ya, ini biar kita cuci dulu, dilihat ada korosi apa enggak. Kalau korosi parah, piston ini harus ganti. Kalau ini masih bagus, ya cuma ganti boot aja. Oke, tak lanjut ke nyuci ini dulu. Nanti tak tunjukkan ke teman-teman. Tadi diperhatikan ya teman-teman ya. Sistem rem itu sangat krusial. Kalau mesin paling ya mogok overheat dan lain-lain lah. Mogok, boros, overheat. Ya sama-sama menimbulkan pengeluaran, cuman tidak sampai yang urgent. Kalau rem jadi masalah, tidak minta ya teman-teman. Semoga bagus semua. Kalau sudah nyeplos kecepatan tinggi, blong, nah itu sangat bahaya. Jadi sangat diperhatikan kondisi rem melalui dari master rem, piston rem, selang-selang rem. Itu sangat diperhatikan, selalu diperhatikan waktu nginjak rem. Kalau ada remnya selalu keras, berarti booster remnya rusak. Kalau remnya ambles atau blong, itu bisa terjadi overlocking atau kebocoran dari minyak rem. Kita bersihkan dulu ini. Ya teman-teman, ini tidak bisa dipakai lagi karena sudah korosi parah. Daripada CR-V yang kemarin ya, lebih parah CR-V ini. Lebih parah Brio ini. Kondisinya seperti ini. Sorry, ada telepon masuk, tak matiin dulu, tak skip dulu. Ya teman-teman, yang diperhatikan ya dari sistem rem itu, yang pasti urutan dari remnya sendiri. Sistem rem, master rem, rembes apa enggak, ditandai di sininya ada tanda biasanya. Kalau enggak ada tanda rembes, biasanya juga bocor di sininya dalam, langsung menggenang, minyak remnya menggenang di dalam booster rem. Itu gejalanya remnya keras, nggak bisa diinjak dan tak pakem. Kalau remnya blong, itu biasanya dari rem yang bocor dari tiap roda, atau selang-selang rem yang bocor, atau nepel-nepel remnya ini yang enggak kencang, itu juga bisa. Terus juga bisa dari rem yang terlalu panas, minyak rem terlalu panas, overlocking melebihi titik-titik, akhirnya terjadi semacam blong seperti itu. Pengecekannya dilihat secara visual aja. Memang kita kalau pengecekan secara bongkar ya enggak efisien, bongkarnya banyak. Dicek secara visual, master rem ada bocor apa enggak. Kalau yang cakram depan, pistonnya dilihat ya, pistonnya itu bootnya tadi sobek apa enggak, sama dicek fungsi, diputar kondisi netral. Kalau mobil manual, kalau mobil matic di posisi N itu lancar apa enggak putarannya. Kalau putarannya enggak lancar, ada potensi macet. Macetnya ada dua. Kalau dari cakram, bisa dari pistonnya sendiri yang macet kayak ini tadi ya, pistonnya yang macet. Bisa juga dari pinnya saja yang ini macet karena kurang gemuk atau stempet, jadi bisa menimbulkan macet rem juga ini ya. Terus kalau yang belakang, yang drum brake bukan yang cakram. Kalau yang model drum brake atau bukan yang non cakram, yang model lama, ini macetnya bisa karena kabel handrem. Kabel handremnya yang molor, dia tidak bisa balik kampasnya, bisa terjadi macet. Itu pernah terjadi di BRV. Terus kalau remnya habis, minyaknya sering habis, bisa dari wheel cylinder rem. Ini yang bocor. Kalau cara ngeceknya di video saya sebelumnya juga ada, gantinya juga ada, diginikan. Kalau ngeringet gini aja tidak masalah teman-teman ya, pokoknya tidak netes. Kalau netes sudah bocor. Kalau cuma ngeringet aja tidak masalah, ini oke. Nah, itu aja yang perlu diperhatikan. Penyebabnya, gejala-gejalanya seperti itu. Jadi harus dilakukan pemeriksaan rutin, kalau bisa tiap 10.000 pemeriksaan rem sesuai dengan anjuran dari Honda atau pabrikan. Semoga bermanfaat teman-teman, semoga mendapatkan edukasi baru. Jangan lupa pengecekan berkala dilakukan, apalagi sebelum perpergian jauh. Semoga bermanfaat, mendapatkan edukasi baru. Salam duluran, terima kasih.